Pernah gak sih lu ngorbanin sesuatu hal yang bener-bener effort banget buat pasangan lo, tapi ujung-ujungnya lo nyesel sendiri? Tapi tenang aja, kali ini gue akan bakalan bongkar rahasia-rahasia supaya lo nggak jadi korban cinta atau jadi budak cinta. Stay tune ya. Halo guys, gue Mel. Today kita akan obrolin dalam relationship, ikhlas sama tulus itu hal yang berbeda atau sama. Tapi menurut gue ini berbeda, tapi harus bener-bener satu kesatuan. Makanya dari itu, apa sih perbedaan ikhlas sama tulus dalam relationship? So, grab your snack, duduk yang nyaman, yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum itu, gue tanya nih ya, lu pernah gak ngelakuin hal-hal yang nanti gue sebutin? 3 aja. Ya, yang pertama, lo rela ngelakuin apapun, misalnya lo bantu nih, ya ngerjain tugas kuliah, ngerjain skripsi dia, ngerjain kerjaan-kerjaan dia atau bisnis dia gitu ya, lo bantu dia sampai malam. Padahal lo sendiri paginya harus bangun karena melakukan aktivitas, entah kerja, entah ya bangun pagi untuk kuliah. Nah yang kedua, lo rela cancel hangout bareng teman-teman lo, padahal udah di-prepare beberapa bulan yang lalu. Sedangkan 2 hari kemudian pacar lo, dia minta ditemenin. Entah dia minta ditemenin ke mall, entah dia minta ditemenin main futsal atau apapun itu. Lo rela cancel hangout bareng teman-teman lo hanya demi pasangan lo. Dan yang ketiga, lo rela keluarin duit banyak untuk beli hadiah yang branded, beli hadiah yang mahal untuk pacar lo atau untuk pasangan lo. Padahal lo sadar bahwa dompet lo tipis, atau lo lagi kekurangan duit, bahkan untuk diri lo sendiri lo kurang gitu, tapi lo memaksakan untuk kasih hadiah yang mahal untuk pasangan lo. Kalau lo pernah ngelakuin hal-hal yang tadi gue sebutin ya, dari ketiga itu lo pernah ngelakuin salah satu aja, congrats, lo sudah masuk ke dunia yang namanya pengorbanan dalam hubungan. Tapi nih ya, pengorbanan itu kan ada 2, seperti yang tadi gue bahas di awal, yaitu ikhlas sama tulus. Nah sekarang gue tanya sama lo lagi di fase yang mana? Ikhlas atau tulus dalam hubungan? Yuk kita breakdown satu-satu. Yang pertama kita akan bahas dulu pengertian ikhlas. Ya, ikhlas menurut gue pribadi yaitu kita rela melakukan hal apapun untuk pasangan kita tanpa kita harus memikirkan dan bertanya-tanya kepada diri sendiri, what's in it for me? Dalam relationship, ikhlas itu diartikan sebagai yang pertama, lo nerima pasangan lo apa adanya tanpa harus menuntut dia menjadi orang lain. Kayak misalnya, dia hobinya suka futsal, sedangkan lo ngelihat couple goals di luar sana, bahkan drakor-dracin yang pernah lo tonton, kesukaannya misalnya olahraga berkuda, ya, lo memaksakan pacar lo untuk ikutin hobi yang sesuai dengan couple goals di luar sana, ya, itu namanya bukan ikhlas, tapi lo malah memaksakan dia. Tapi ketika lo ikhlas, lo menerima bahwa oke, hobi dia seperti ini, kelebihan dia seperti ini, kekurangan dia seperti ini. Kekurangan ya sebagai kita pasangan kita harus melengkapinya seperti apa, kalau kelebihan kita harus mengimbanginya seperti apa, bahkan harus menaikkan kelebihan dari pasangan kita dan juga diri kita sendiri. Ya, lo udah terima pasangan lo apa adanya atau belum? Kalau belum, berarti lo belum ikhlas. Dan yang kedua, lo nggak hitung-hitungan lagi. Misalnya, lo udah effort sama dia nih. Aku kan setiap hari jemput kamu. Masa kamu jemput sekali aja aku ini nggak bisa gitu ya? Aku lagi minta tolong nih, aku lagi sakit kepala misalnya gitu ya. Tolong jemput aku, baru ini aja aku jemput. Kamu tiap hari juga aku jemput. Nah gitu, lu nggak lagi kalau ikhlas dalam hubungan, lu nggak perhitungan lagi. Misalnya sudah berapa kali duit yang lu udah keluarin, ya lu ikhlas. Ya kan itu kan tujuan lo, dan itu adalah yang lu pengen gitu kan, pilihan lu. Lu ikhlas gak pada saat lo jemput dia? Lu ikhlas gak pada saat lo ngorbanin waktu dan ngorbanin duit lo? Kalau lu aja perhitungan, berarti lu nggak ikhlas dong. Dan yang terakhir, lu bisa maafin kesalahan-kesalahan dari pasangan lu tanpa syarat. Misalnya, pasangan lu lupa tanggal anniversary kalian. Masa kamu lupa sih tanggal kita? Ya, aku nggak mau tahu kamu harus belanjain aku barang-barang mahal. Pokoknya aku nggak mau tahu kamu harus traktir aku di restoran mahal. Nah itu kan ada syaratnya ya. Lu maafin dia tapi ada syarat. Lu udah ikhlas belum? Nah setelah kita mengerti bahwa arti ikhlas seperti apa, definisi ikhlas seperti apa, sekarang kita lanjut ke pembahasan dan pengertian atau ya definisi dari tulus. Yang pertama, tulus itu menurut gue pribadi adalah lebih ke arah honesty dan ketulusan hati. Ya, dalam relationship, tulus ini berperan sebagai lo jujur sama perasaan lo, nggak pura-pura. Kalau lo sayang, beneran sayang, ya udah lo sayang. Lo cinta sama pasangan lo ya cinta. Lo nyaman sama pasangan lo nyaman, tanpa lo harus berpura-pura. Hanya kayak yaudah, ya gue sayang sama lo gitu. Tapi lo berpura-pura. Lo banyak topeng di muka lo. Lo kasih pujian, lo kasih motivasi ke dia, lo beri sanjungan ke dia bukan karena pengen dipuji,
ya. Tapi karena memang ya kamu cantik, kamu ganteng, kamu hebat, kamu keren, kamu pintar gitu ya. Lu bener-bener memberikan pujian itu bener-bener yang kayak ya udah lu murni, lu sayang sama dia, lu tulus sama dia, sehingga apapun yang dia lakuin lu merasa kayak wow, ih hebat ya gitu ya. Ya gini ya, ketika kita merasa kita tulus sama pasangan kita, apapun yang dia lakukan atau apapun yang dia achieve gitu ya, kita merasa bahwa wih keren banget cowok gue, keren banget cewek gue. Lu akan merasa seperti itu karena lu tulus, hati lu tuh udah tentram. Ketika dia melakukan kesalahan nih kayak oh ya udah, ya setiap manusia melakukan kesalahan, lo tulus gitu ya menerima dia apa adanya, lo tulus juga, lo ikhlas juga. Tapi ini sekarang lebih ke definisi tulus. Lo bantuin kerjaan dia, lo bantuin skripsi dia, lo bantuin hal-hal apapun ke dia, itu bukan karena terpaksa, memang karena lo pengen ngeringanin beban dari pasangan lo. Ya, ketika kayak misalnya aduh pacar gue nih lagi kesusahan, gue harus bantuin dia. Nah itu kan lo tulus gitu ya, lu rela gitu ya, mengorbankan waktu lu, mungkin nanti duit lu, atau ngorbanin hal-hal lain hanya untuk ngeringanin beban dari pasangan lu. Ya lu bener-bener pengen bahwa ya yaudahlah gue sebagai pasangan gue harus ngeringanin beban dia gitu. Tapi lu bener-bener ya lu harus bantu dia, bukan malah tambah beban. Bukan lu bantuin dia, bukan yang ringanin malah tambah beban, mendingan gak usah. Dan terus ya ketika lu bilang kayak I love you sayang, I love you my love, I love you darling gitu kan, bener-bener dari hati lu. Lu nggak bilang kayak I love you honey, I love you sayang gitu ya. Bukan karena takut dia ngambek, atau takut karena dia marah, atau karena kayak kamu cinta gak sih sama aku? Iya aku cinta, I love you sayang gitu kan. Tapi karena lu berniat mengucapkan itu hanya untuk biar dia nggak marah, biar dia nggak ngambek, ya itu bukan tulus dong. Ketika lu mengatakan bahwa I love you sayang, iya I love you darling, ya bener-bener lu cinta sama dia, bukan karena takut dia marah, bukan karena syarat bahwa lu harus mengucapkan itu setiap hari, bukan. Ya, gampang banget kalau kita pengen bilang I love you sayang, ya kan, I love you too more, I love you more, gitu kan. Nah, iya itu kan cuma kata-kata, tapi lu nggak tulus ya, itu akan hilang suatu saat nanti. Itulah yang menyebabkan pasangan kalian tuh nanti bosan, atau diri kalian tuh bosan. Terus juga rela ya dengerin curhat-curhatan dari pasangan lo, lu bisa menjadi orang yang menjadi rumah ternyaman untuk dia berkeluh kesah gitu ya. Bukan karena kewajiban, kayak misalnya gini ya, gue pacar dia, gue pasangan dia, ya dia kalau mau curhat atau apapun ya gue sebagai pacarnya atau sebagai pasangannya berkewajiban untuk mendengarkan keluh kesah dia. Benar. Tapi ubahlah kewajiban itu ya ketika lu pengen kayak ya udah, lu pengen dengar permasalahan dia, lu pengen tahu apa yang dia lewati hari ini, sehingga lu bisa tahu bahwa oh ternyata pasangan gue lagi masalahnya ini, masalahnya itu, oh dia lagi kesusahan ini, kesusahan itu gitu ya. Sehingga lu sebagai pasangan lu tahu oh kayak gini ya, lu dengerin baik-baik, bukan karena kewajiban tapi karena lu tulus, lu dengarkan baik-baik tanpa memotong pembicaraan dia dan tanpa langsung ngasih solusi atau masukan padahal dia belum selesai bicara. Sekarang ketika lu udah tahu bahwa arti ikhlas itu seperti apa, definisi ikhlas seperti apa ya, arti tulus seperti apa, definisi tulus seperti apa, sekarang mana yang lebih penting? Ya, mana yang lebih penting dalam hubungan lo? Ikhlas atau tulus? Tapi menurut gue ini dua-duanya penting ya, tentu jelas dua-duanya penting dan harus kita masukkan dalam hubungan kita. Tapi kalau dipaksa untuk memilih, gue akan memilih tulus. Karena tulus itu lebih krusial aja sih ya. Kenapa? Karena kalau lu tulus ya, lo udah tulus nih, lo tulus, ikhlas itu akan ngikut. Lo tulus pasti ikhlas juga ngikut. Tapi kalau lo cuman ikhlas, tulusnya nggak ngikut. Lo ikhlas tapi nggak tulus. Misalnya nih gue kasih contoh, ketika cewek lu minta shopping seharian di mall, ya seharian di mall, oke lu sebagai cowok bilang kayak gini dalam mulut doang nih gitu kan, oke sayang hari ini aku akan temenin kamu shopping di mall seharian, waktu aku seharian full ini buat kamu, aku ikhlas. Ya mulut lu ngomong ikhlas, tapi dalam hati ya elah capek banget ternyata selama ini, aduh daripada kayak gini mendingan gue tadi bilang aja nggak bisa, atau ya lebih mendingan gue di rumah aja main game ya. Tuh lo ikhlas duit lo buat pasangan lo gitu ya, buat beli barang-barang yang dia suka. Lo ikhlas waktu lo diambil seharian ini buat dia, lo ikhlas.
Ya, lu ikhlas memberi, tapi lu nggak tulus. Ketika lu ikhlas, tapi hati lu masih kayak ngomongin hal yang lain. Aduh, kayaknya lebih bagusan tadi gue nggak beliin dia terlalu mahal nih. Duh, kalau kayak gini duit gue bisa habis nih gitu. Ketika lo udah tulus, ya lu pasti udah ikhlas. Tapi kalau ikhlas, belum tentu lo tulus. Nah, sekarang lu bisa lebih tahu ya perbedaan dari ikhlas vs tulus. Tapi ya, yang namanya ikhlas sama tulus itu kan harus benar-benar kita terapkan dalam hubungan kita. Nah, daripada kita ngomongin ikhlas vs tulus, mendingan kita campurin aja keduanya, ikhlas dan tulus dalam hubungan yang lo jalani sekarang. Nah, sekarang ayo kita belajar bagaimana caranya kita terapkan dan kita masukkan ikhlas dan tulus ke hubungan kalian. Karena gue akan kasih beberapa pro tipsnya, ada 7 tipsnya ya. Dengarkan baik-baik dan coba kalian catat. Ya, kalau nggak catat ya mungkin pause, mungkin kalian ingat-ingat. Oke, yang pertama, know yourself. Tanya ke diri sendiri. Ketika kita melakukan hal apapun, misalnya membeli barang, atau kita jemput dia tiap hari, atau kita memberikan sesuatu hal ya, entah waktu, entah kasih sayang kita, entah apapun itu gitu ya. Kita tanya ke diri kita sendiri, kita ngelakuin ini berdasarkan apa? Kalau hanya berdasarkan ya udahlah, ini kan kewajiban gue sebagai pasangan. Ya udahlah, gue melakukan ini karena gue takut dia marah. Gue nggak mau dia ngambek. Gue nggak mau dia malah jadi mempersulit nih hubungan kita. Ya coba tanya sama diri lo. Ya lu harus tahu bahwa gue ngelakuin hal apapun itu ke pasangan gue itu berdasarkan apa. Kalau lu selalu banyak alasan untuk melakukan hal apapun ke pasangan lo, berarti lu belum bisa menerapkan ikhlas dan tulus. Karena ketika lu udah ikhlas dan tulus sama pasangan lo, lu nggak akan ada kayak gue ngelakuin ini karena ini, gue ngelakuin itu karena itu, gitu ya. Nggak ada beberapa banyak alasan. Mungkin ada alasan tapi nggak banyak alasan, bahkan sampai lu jadi kayak ngomong sendiri gitu ya, kayak ribet banget deh gitu. Itu lu nggak tulus, lu nggak ikhlas. Ya, tanya sama diri lu sendiri, lu ngelakuin hal apapun ke pasangan lu itu berdasarkan apa? Yang kedua, pentingnya komunikasi yang jujur. Kalian mungkin pernah denger ya, salah satu tiang yang paling tinggi, yang paling kokoh dalam hubungan adalah komunikasi. Benar, komunikasi. Tapi kalau komunikasi saja tanpa jujur, apakah itu komunikasi? Komunikasi tetap. Komunikasi saja, tapi nggak ada jujur. Misalnya kalian menutupi kebohongan kalian sama pasangan kalian. Ya komunikasi kan komunikasi. Ya, komunikasi kalian tuntas. Tapi hubungan kalian kalau berdasarkan tidak jujur, hubungan juga bisa kandas. Ya, jadi ngerti sekarang komunikasi itu penting. Tapi yang lebih penting dari komunikasi setelahnya adalah jujur. Ya, karena kayak ngomong kayak gini biasa, ya udah kamu kayak gini, aku sayang kok sama kamu, padahal kamu punya simpanan. Itu komunikasi, tetap komunikasi, bener komunikasi, tapi nggak jujur. Ya, jangan hanya komunikasinya yang tuntas, tapi hubungan kalian nanti lambat laun bisa kandas. Oke, bisa tahu ya perbedaannya di sini ya. Pentingnya komunikasi yang jujur kita terapkan bahwa oke, kita ambil contoh yang kayak tadi, ya, yang lo setiap hari jemput dia. Nah, tapi dalam suatu keadaan lo nggak bisa jemput dia karena ya beberapa kendala. Ya, beberapa kendala, emang lu lagi capek, lu lagi kurang enak badan, lu bener-bener pengen cepet pulang gitu ya, pengen makan atau pengen istirahat, sehingga lu bilang ke dia bahwa, sayang maaf ya, mungkin besok aku jemput kamu lagi, tapi hari ini aku juga lembur dan aku merasa capek gitu ya, karena hari ini juga aku habis diomelin bos gitu ya. Lu yang jujur aja, lu jujur aja. Oke, lu pasangan lu mungkin agak sewot atau kecewa, marah gitu ya, tapi hanya sebentar, mendingan komunikasi yang jujur, marahnya atau berantemnya sebentar, tapi daripada komunikasinya lancar terus, tapi kebohongan yang lo komunikasikan. Ya, ngerti ya? Yang ketiga, fokus on the process, not the outcome. Misalnya ya kan, lo nikmati setiap prosesnya seperti bisnis. Ya, ketika kita mau hasil ya semua orang pasti membangun bisnis ingin profit, ya ingin laba. Tapi lo nggak nikmati prosesnya, ya percuma. Padahal proses dari kecil-kecil ini ya, itu bisa menjadi tiang yang kokoh untuk hubungan lo. Misalnya, lu fokus sama prosesnya, lu lagi jalan-jalan ini malam minggu, ya naik motor, ya kan, melihat pemandangan gedung-gedung, atau di dekat rumah kalian sawah-sawah, atau kalian jajan di pinggir jalan, itu aja. Fokus sama proses yang kalian jalani. Jangan mau hasilnya kayak, oke, gue pengen dikasih hadiah nih, gitu kan. Misalnya, lo pas ulang tahun, setahun sekali kan, ulang tahun kan, ya masa setiap hari tambah tua, lo cepet. Ya, lu mau nih dikasih motor sama pasangan lu. Oke, dikasih motor, tapi setahun sekali.
Ya setahun sekali, oke lu bahagia karena dapat hasilnya. Tapi prosesnya seperti kayak misalnya lu nggak mau tahu bahwa oh pacar gue prosesnya untuk mendapati apa membeli motor ini tuh kayak gini prosesnya, kayak gitu proses. Oh ternyata dia susah ya sampai dia ngirit-ngirit makannya gitu ya. Lu nggak mau tahu tuh prosesnya. Lu maunya cuman outcome-nya, hasilnya. Ya itu akan kandas hubungan lu. Nikmati prosesnya, ya fokus on the process, not the outcome. Oke, karena lu bisa tahu bahwa oh prosesnya seperti ini. Sehingga kalau lu udah tahu prosesnya pasangan lu ngelakuin atau effortnya ke lu akan tahu bahwa oke, ini gue dapet hasilnya, tapi suatu saat nanti gue juga akan menikmati prosesnya berdua nanti. Ya, jangan cuma salah satu yang berproses, tapi ya salah satu cuman pengen nikmati hasilnya. Yang keempat, empati. Ini penting loh, ya penting loh. Empati itu bukan hanya karena kita kepada sesama manusia atau kepada orang lain atau kepada hewan gitu. Empati juga harus dibentuk, harus dipelajari dan harus diterapkan dalam hubungan kalian. Misalnya tanya, sayang, hari ini kegiatannya seperti apa? Hari ini dosennya galak gak? Presentasinya seperti apa? Kamu kerjanya gimana? Tadi siang makan apa? Gitu ya. Atau lu dengar curhatan-curhatan dia yang nyaman, yang benar-benar membuat dia tuh ngeluapin semuanya tanpa dia sungkan. Ya, karena kan ada ya pasangan kalian yang kayak sungkan gitu cerita sama kalian karena kaliannya tidak memberikan empati. Ya, ketika kita memberikan empati, diplesin ikhlas dan tulus, ini adalah kombinasi yang mematikan antara empati, ikhlas, dan tulus. Karena lu bener-bener kayak, iya sayang gitu. Senyuman orang tulus, ikhlas, dan empati itu berbeda sama orang yang cuman kayak, ya udah sih, kamu gimana sih hari ini? Kayak gitu aja kamu ngambek terus gitu ya. Tapi kayak, sayang kenapa? Kamu kenapa kok? Ya aku salah apa? Ya kamu bilang aku salah apa? Maaf ya gitu ya. Itu berbeda. Ya itu berbeda. Ketika kita benar-benar menimbulkan empati sama pasangan kita itu berbeda dari sikap, perilaku, mimik wajah, gerak tubuh itu berbeda. Ya, makanya cobalah belajar untuk empati kepada pasangan kalian. Ya, tumbuhkan empati, tumbuhkan bahwa oke, ini pasangan gue pengen tahu keseharian dia seperti apa, kesusahan dia seperti apa yang harus kita obrolin berdua. Nah, timbulkan empati kalian. Yang kelima, stop maksain diri. Ya, seperti yang awal tadi gue bilang, lu jangan terlalu maksain diri. Oke? Karena ketika lu punya pasangan, seharusnya lu menjadi versi terbaik dalam diri lu, bukan malah menjadi kehilangan jati diri. Berarti kalau lu kehilangan jati diri dalam hubungan lu malah terjebak dalam toxic relationship. Ya, ketika lo stop memaksakan diri bahwa misalnya kayak gini, kalau ada hal-hal yang benar-benar di luar dari prinsip kalian berdua. Misalnya, prinsip kalian tahun ini mau apa? Mau tunangan dulu? Oke, tunangan. Tapi kalau ada yang kayak, ya kamu harus kayak gini, kamu harus ngertiin aku, kamu harus menjadi apa yang aku mau, ya tunangannya seperti ini, gitu kan. Lu malah jadi kayak, hah? Ya udah, lu ngelakuin, tapi lu terpaksa. Apakah itu bagus? Nggak bagus untuk kedepannya. Itu berhasil, tapi lu memaksakan diri, itu nggak bagus ya. Karena ya, kalau kita punya pasangan, kalau sendiri aja kita happy, kalau punya pasangan berarti kan harus double, harus triple happy-nya. Kalau bahkan punya pasangan aja kita tidak menjadi versi terbaik diri kita, atau bahkan kita malah kehilangan jati diri kita, wah, itu sih bahaya guys. Itu harus dipertanyakan sama diri kalian. Jadi stop maksain diri. Yang keenam, appreciate the little things. Ya, lo harus notice hal-hal kecil. Misalnya, ketika lo support hobi pasangan lo. Waduh, ini menurut gue ya, ketika kita disupport hobi yang kita sukai, hobi yang kita bener-bener membuat energi kembali lagi buat kita, ini bener-bener hal yang wow gitu ya. Misalnya hal-hal kecil, kayak gue misalnya suka anime gitu ya, gue suka nonton anime. Nah, dia beli misalnya gantungan kunci anime ya, karakter yang gue suka. Wow, itu bener-bener kayak wow, oh ternyata ini ya, di notice hal-hal kecil. Misalnya ketika lu lagi makan di kafe, sebelum ini lu buka sendiri botolnya gitu ya, lu dibukain ya, lu dikasih dulu. Wah, itu bener-bener. Terus kita misalnya cewek gitu ya, sebelum kita makan sendoknya kita lap dulu pakai tisu buat dia dulu baru buat kita. Itu hal-hal kecil, lu harus notice deh kayak gitu-gitu. Ya, apalagi kayak misalnya pasangan lu, cowok lu sukanya badminton. Oke, kayaknya minggu ini gue ada uang lebih dan gue kayaknya akan beri dia sepatu badminton deh gitu buat support hobi dia. Cowok lu pasti akan kelepek-kelepek. Lu nyemes juga itu koknya sampai nembus tuh malah makan. Ketika lu disupport hobi sama pasangan lu, wow, itu bener-bener yang luar biasa. Karena dia merasa bahwa, ya ampun, dia mengappreciate the little things yang kita sukai, hobi-hobi yang kita sukai.
hal-hal kecil aja, kayak misalnya kita lagi makan ya, mulut kita belepotan nih. Iya, mulut kita belepotan gitu kan, karena kelaparan atau bagaimana lo gitu kan. Nah, belepotan, dia kasih, sayang kamu gimana sih nih, aku lap gitu. Kayak gitu aja, lemes gue. Lemes gue. Apalagi love language kita tuh act of service. Waduh, udah bro, udah kacau nih hati gue, berombak-ambik gitu ya. Kalau lu gimana? Love language-nya seperti apa? Komen di bawah ya. Ya, jadi jangan lupa appreciate the little things. Jangan langsung appreciate ke hal-hal yang besar gitu ya. Yang kecil aja dulu kita apresiasi. Karena ya menurut gue ya, dari hal-hal kecil bisa ke lebih besar. Ya, kayak misalnya kayak tadi gitu ya, kita apresiasi bahwa kita dapat motor gitu ya. Wih, kamu hebat banget ya gitu. Tapi kita nggak mengapresiasi hal-hal kecil. Kayak misalnya, makasih ya kamu udah berusaha sampai beliin aku motor ini, sampai kamu relain job desk kamu tuh harus ditambah, atau kamu harus nambah ya side job atau tambah-tambah freelance gitu ya. Lu nggak apresiasi hal-hal kecil, pasangan lu bisa kabur. Serius. Ya, hal-hal kecil menurut gue lebih penting daripada hal-hal yang besar tapi cuma setahun sekali atau kayak sebulan sekali gitu ya. Hal-hal kecil aja. Misalnya, ya cewek lu suka dressnya warna biru. Ya, setiap ketemu sama dia, baju biru terus. Besok lagi, biru. Besok lagi biru gitu ya. Lu ngomong kayak, sayang kamu suka banget ya dress biru. Yuk, aku kayaknya lihat toko waktu itu jual dress kebanyakan warna biru. Yuk kita ke situ yuk gitu. Wah, langsung nyibak dia dressnya. Ya, dari hal-hal kecil. Oke, perhatikan dan apresiasi hal-hal kecil dari pasangan kalian. Oke, itu bener-bener boom. Yang ketujuh, take time yourself. Ya, ketika lu udah self love buat diri lu sendiri, lu punya ada ya seminggu sekali atau beberapa bulan sekali set me time. Entah lu nonton Netflix, entah lu nonton drakor, dracin yang lu sukai, atau gue suka nonton anime, atau lu sukanya badminton, futsal, atau berenang gitu ya. Take time yourself. Nggak semuanya dalam hidup lu tuh pasangan lu gitu ya. Ada kayak misalnya lu pengen hangout sama teman-teman lu, hangout. Ya, lu bilang sama pasangan lu, yang aku kayaknya minggu besok mau hangout gitu, tapi nggak lama kok gitu kan. Aku juga tahu batasan aku mau sampai jam berapa gitu pulangnya atau gimana gitu kan. Lu harus take time yourself. Ya, karena ketika lu udah self love, lu bahkan lebih gampang untuk to real love buat pasangan lu. Ya, lu lebih enjoy dan lebih fresh. Ya kan? Ketika lu sudah kayak, oke, gue mencintai diri gue sendiri. Karena ya, hal-hal yang paling penting, makanya gini, 7 adalah take time yourself, itu gue tempatin paling akhir. Karena menurut gue adalah, ketika kita sudah mencintai, kita sudah mengenal diri sendiri, kita sudah mengerti apa mau kita, atau hal-hal yang membuat energi kita bertambah, itu menurut gue lebih ke positif nanti ketika kita ketemu pasangan kita. Daripada yang kita maksain terus-terusan sama pasangan kita, sama pacar kita, tapi kitanya sendiri kayak nggak ada waktu buat diri sendiri. Nggak ada waktu untuk relax, nggak ada waktu untuk nyenengin diri sendiri gitu ya. Itu kayaknya lo harus sih take time yourself. Karena nggak semua hal kita harus lakuin sama pasangan kita. Ada kalanya kita butuh waktu sendiri, entah kayak masalah kita sendiri, ya kita harus tidaknya biar kita nggak ngerepotin pasangan kita. Selagi kita bisa untuk menyelesaikan masalah sendiri, ya take time yourself guys. Itu penting sih. Oke, dari 7 tips itu kalian coba deh terapin pelan-pelan. Ya nggak usah sampai langsung 7, tapi dari 1, 2, 3 sampai 7. Ya, tetap inget guys. Ya jangan sampai lo cuma bilang di mulut kayak, oke sayang, I love you honey, I love you darling gitu kan. Tapi dalam hati, gue terpaksa, gue capek biar dia nggak marah aja, makanya gue bilang kayak gitu. No. Intinya inget ya guys, dari 7 itu atau ikat sama tulus gitu ya, kalian harus ingat bahwa a healthy relationship is built on sincerity and selflessness. Ya, jangan cuma karena kalian, oke aku sayang kamu, I love you darling, I love you honey, I love you babe gitu kan. Tapi dalam hati, aduh, yaudahlah gue ngomong kayak gitu, yang penting dia nggak marah, nggak ngambek, dan nggak ngira-ngira bahwa gue punya selingkuhan gitu ya. Ya, pokoknya kalian harus healthy relationship. Jangan sampai kalian terjebak dalam toxic relationship. Karena daripada kalian bilang I love you doang, tapi ujung-ujungnya malah kesel setengah mati, mendingan gak usah ngomong kayak gitu. Ya, ingat guys, kalau kayak gitu aja kalian bukan hanya menyiksa diri, tapi kalian akan terjebak dalam toxic relationship in the long run. Nah, oke, sebelum itu gue akan kasih challenge buat kalian, yaitu judulnya Relationship Challenge untuk 1 minggu ke depan. Ya, kalian harus menerapkan 3 hal ini aja, the simple things 3 ini aja. Ya, yang pertama, lakuin 1 hal tulus buat pasangan lo setiap hari, tanpa ngarepin apa-apa. Yang kedua, tiap malam
Tulis satu hal yang bikin lo grateful sama pasangan lo. Yang ketiga, kalau ada sesuatu yang lo nggak suka, coba communicate dengan cara yang lebih positif. Nah, setelah di akhir minggu, lo evaluasi. Hal-hal ini bisa lo tambah happy gak dalam hubungan? Hal-hal ini bisa lo lebih makin sayang gak? Atau makin lebih adem gak sama pasangan lo? Ya, coba evaluasi ketika lo sudah menerapkan ketiga hal yang challenge tadi. Ya, relationship challenge. Tapi buat lo yang jomblo, tenang aja. Tenang aja. Karena relationship challenge ini bisa kalian terapkan untuk teman-teman kalian, sahabat, keluarga, bahkan untuk diri kalian sendiri. Karena dalam ikhlas dan juga tulus, apalagi melakukan hal-hal yang positif dari 7 tips yang tadi, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian. Karena intinya, ikhlas dan tulus itu bukan hanya dalam romantic relationship, but all relationship in life. Gimana? Udah makin clear kan perbedaan ikhlas sama tulus? Dan juga gue kasih beberapa tips buat kalian supaya hubungan kalian langgeng dan supaya kalian gak terjebak dalam toxic relationship, tapi lebih ke healthy relationship. Ya, udah clear. Dan kalau kalian punya pandangan berbeda, atau punya pendapat berbeda, atau punya pengalaman berbeda, kalian boleh komen di bawah. Gue bener-bener excited banget kalau kalian tuh aktif banget di kolom komentar. Ya, atau kalau kalian masih belum mengerti apa yang gue bahas kali ini, DM Instagram gue supaya kita jadi teman curhat. Ya, gue juga sudah beberapa orang yang percaya dengan gue untuk curhat, apalagi soal permasalahan cinta kalian. Before I end this video, thanks guys for the support my YouTube. Tolong jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Atau kalian juga boleh share video ini untuk pasangan kalian sendiri, bahkan ke teman-teman kalian. Karena masa kalian mau yang jadi ngorbanin sesuatu halnya, tapi pasangan kalian tuh nggak ada feedbacknya. Ya, jadi share video ini penting banget buat kalian berdua. Jangan lo sendiri yang ngorbanin sesuatu hal yang lebih ke pasangan kalian, tapi pasangan kalian nggak begitu juga buat kalian. Jadi capek sendiri bro, ya malah jadi ke toxic relationship. Oke, dan juga share ke teman-teman kalian supaya ya who knows, mungkin video ini bisa menjadi conversation starter buat teman-teman kalian yang dia masih belum menemukan pasangan, atau bagaimana caranya dia untuk berperilaku seperti ikhlas dan tulus, ya supaya dia juga menciptakan hubungan yang sehat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.